Hmm. Udah mulai direkam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafiri. Sadaqallahul azim. Di surat Al-Baqarah ayat 286, ya kan? Coba aku baca terjemahan itu. Kamu nak pakai mata Nas, nampak Nas. Ya dah. Kecil. Lanjut dulu tu. Kecil-kecil ni hurufnya. Ketik lah hurufnya ya. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat 286, orang biasa berdoa. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Dan beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Kira-kira aku menanggapi doa aku seperti apa? Kau biasa dibaca oleh kita. Ya intinya kita memohon kepada Allah sesuatu itu jangan melebihi dari beban yang tidak sanggup kita pikul. Ya. Terus? Ya makanya kita berdoa kepada Allah supaya jangan Engkau timpakan sesuatu kepada kami yang tidak sanggup kami mikulnya. Ya. Jadi beban itu jangan dicari-cari lah ya. Tambah aja serakah sama sedonyo ke diborong. Dibawa sedonyo. Itu maksudnya itu. Jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia punya ilmu sedikit ya sedikit lah. Kalau banyak ya banyak. Jadi itu menunjukkan bahwa orang itu berdoa tidak melampaui batas, ya kan? Tidak boleh melampaui batas, sesuai dengan kemampuannya. Dia misalnya mencari rezeki, kumpulkan sebanyak-banyaknya, sehingga kurang tidur, kurang istirahat, akibatnya jadi sakit, ya kan? Karena tidak sesuai dengan kemampuan. Diborong semua, siang malam kerja, itu kan? Tidak tidur-tidur, hanya istirahat makan saja. Dampaknya
Setelah bekerja siang malam sampai apa tuh, tanpa istirahat, akhirnya sakit, terkapar masuk rumah sakit, uang yang dicari habis ke dokter. Nah, itu permasalahannya. Mantan Masansaro. Nah, itu kan. Jadi Allah itu tidak memberikan memberatkan. Nah, jangan ya kan sesuai dengan usahanya. Kalau dia kesanggupannya mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Jadi pahalanya itu ya sesuai dengan jadi mendapat siksa kejahatan yang dikerjakannya. Tidak boleh dilebih-lebihkan juga oleh Allah itu. Jadi orang orang berdosa, dosanya tidak bisa ditambah-tambahin. Dosanya seberapa, yaitu dosanya yang menghukum dia. Nah, mereka berdoa. Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak punya, ya kan, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Jadi kalau kita lupa, kita bersalah, jangan dihukum. Itu minta keringanan terus kalau kita berdoa. Ya kan? Iya. Nah, minta keringanan ya, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Kebanyakan kan kita lupa. Kadang-kadang kalau kita lupa kita jadi salah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Seperti apa beban yang berat orang-orang sebelum kita? Ya, contohnya perjuangan para nabi untuk menegakkan Islam. Ya kan? Nabi Muhammad saja meninggalkan kampung halamannya, berpisah dengan keluarganya demi untuk mencari ridha Allah. Diusir dari kampungnya. Jadi tidak punya kampung lagi. Di Mekah lari ke Madinah. Tidak bawa apa-apa. Pengikut-pengikutnya juga sama. Nah, jadi itulah salah satu beban orang-orang sebelum kita itu. Nabi Ibrahim bisa dengan orang tuanya karena orang tuanya menjadi tokoh musyrik. Diberitahu oleh siapa Ibrahim pada ayahnya, ayah berhentilah menyembah berhala ini, tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan memberikan mudarat. Nah, katanya itu saya tidak bisa keluar dari zona ini karena merasa nyaman. Zonanya nyaman, dia dihormati orang jahiliyah dan dihargai orang jahiliyah, kemudian dia tokoh masyarakat jahiliyah. Nah, jadi siapa lagi orang nanti kalau saya pindah ke agama kamu? Saya malu. Nah, kan kata orang tuanya. Ya, kalau begitu katanya ya kita sudah tidak sama jalan kita lagi. Ayah menyembah patung yang tidak ada manfaatnya, saya menyembah Allah. Nah, jadi orang tuanya masih memberikan keringanan kepada Ibrahim itu untuk memilih, dia tidak ikut ayahnya. Tetapi salah satu di antaranya yang membuat si kaumnya si Azar, ayahnya Ibrahim itu marah karena Tuhan-Tuhan yang ditaruh di Ka'bah itu, patung-patung yang ditaruh di Ka'bah itu dihancurin oleh si Ibrahim ketika dia masih muda. Tadi selidiki ternyata bahwa yang menghancurkan patung-patung itu kecuali satu, yang patung Hubal yang besar itu yang tidak dipenuhkan, jadi dimusnahkan oleh Ibrahim. Akhirnya ditangkaplah si Ibrahim, cenderung kepada Ibrahim karena dia sudah bertentangan dengan ayahnya. Ayahnya membela Ibrahim, tidak bela Ibrahim, dia masih membela kaumnya. Bayangkan aja tuh anak sendiri tuh. Akhirnya terserah kalian mau dihukum atau kemana. Akhirnya dikerahkanlah masyarakat kampung itu
sekota itu untuk membuat api unggun, membakar Ibrahim ini, karena membakar Tuhan, merusak Tuhan-Tuhannya. Pengaruh ayahnya kepada masyarakat tidak ada, karena anaknya sendiri yang mau dihukum. Nah, akhirnya dapatlah berterkumpullah kayu yang tingginya setinggi Monas kalau di Jakarta itu. Bayangkan aja tuh kayu-kayu, kayu bakar. Jarak 2 kilo dibakar. Bagaimana caranya mendekat, melemparkan si Ibrahim ini ke dalam api unggun itu. Padahal jarak 2 kilo aja udah panas. Pakai ketapel. Akhirnya pakai ketapel dilempar. Nah, itu akhirnya si Ibrahim ke sana karena dia yakin bahwa Allah yang menolongnya, ya kan? Maka Ibrahim ikut aja. Nah, karena tentara Allah itu banyak sekali. Siapa yang diutus oleh Ibrahim ke api itu? Adalah semut, burung pipit yang membawa air. Ketika di sekitar Ibrahim itu tidak ada yang terbakar sama sekali. Api menggejolak, sudah habis, siapa tinggal abu Ibrahim tidak terjadi masalah. Selamat. Nah, itu kalau penolongnya itu Allah. Jadi orang-orang sebelum itu adalah orang-orang yang benar-benar berhijrah dari tempat-tempat yang kemusyrikan kepada berhijrah kepada Islam yang diridai oleh Allah. Jadi kisah-kisah para nabi semuanya itu adalah kisah yang bisa diberikan untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya dia dengan keyakinan beriman kepada Allah itulah maka penolongnya adalah Allah. Jadi minta tolong dibebankan kepada kami kalau kami tidak sanggup. Orang-orang sebelumnya. Jadi kita belum apa-apanya ujian kita, iman kita dibandingkan dengan nabi-nabi yang dahulu. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Nah, jadi benar bahwa kita itu lemah, tak kuat kita. Kalau dipikulkan yang banyak, yang berat itu tak sanggup kita memikulnya. Nah, beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Itu minta maaf, ampun, itu menunjukkan bahwa kekuatan itu ada di Allah. Yang memberikan rahmat itu Allah. Jadi kalau minta maaf, itu kekuatan adanya di Allah. Pengampun adalah pengampun. Rahmatilah kami yang memberi rahmat itu. Engkaulah penolong kami. Tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Jadi orang-orang kafir itu memang musuh yang nyata bagi manusia. Nah, ini doa yang selalu kita dibaca. Lanjut ya. Bentar, Nas. Ya. Itu kan kita kadang-kadang kan orang menerima musibah, misalnya baru saja anak meninggal, dia itu orang tua meninggal, dia istrinya meninggal. Lalu kita katakan sabar ya, kita katakan Tuhan tidak akan memberikan beban kepada hambanya yang tidak sanggup di bebannya. Kemudian selagi ada musibah ditimpakan oleh Allah, berarti kita dianggap dinilai oleh Allah itu masih sanggup. Itu bagaimana pemahamannya itu? Ya, sebenarnya sih nggak sanggup menerima musibah, ya kan? Ya memang ketentuan kalau masalah musibah itu adalah ujian iman kita. Jadi kita diuji imannya sejauh mana keimanan kita. Ya, seperti Nabi Ayub alaihissalam aja, ya, ketika dia menjadi manusia yang terbaik di muka bumi, ya kan, malaikat yang bicara, manusia yang paling baik di muka bumi ini adalah si
ah, si Ayub, ya kan. Terus mendengar-dengar cerita itu, iblis juga nguping nih. Wah, kalau si Ayub itu eh, sudah durhaka sebenarnya kepada Allah dan dia ada sombong. Nah, jadi dari sisi itu dia lihat bahwa dia menyantuni anak yatim, fakir miskin, eh, bersedekah, berdharma dengan harta kekayaannya yang sendiri. Dan dia cerita-cerita seperti itu. Maka si iblis langsung bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, itu si Ayub itu sudah menjadi sombong sejak kamu berikan rahmat dan nikmat itu, yang kekayaan itu. Dia sudah mengaku dia jadi Tuhan. Sehingga orang-orang di sana tuh salut kepadanya sangat karena kebaikan-kebaikannya. Tidak ada yang minus, plus semua. Nah, itulah Pak Sultan Iblis. Bagaimana kalau kami ini uji dia? Nah, kata si iblis kepada Allah, ya kan? Jadi kata Allah, karena Allah itu uh, bersifat keadilan, ya, bersifat keadilan. Kalau kamu memohon, silakan Anda uji keimanannya sejauh mana, apa yang akan kamu lakukan. Nah, kalau izin dari Allah, diizinkan oleh Allah untuk dia melakukan sesuatu itu. Ya serulah, hujan lebat, angin, segalanya, terjadilah banjir. Diturunkan oleh Allah. Ternyata memang kekayaan yang ada di si Ayub itu dan keluarganya itu habis semua dilanda banjir. Pertaniannya, perkebunannya, semua tidak ada lagi akan sudah terkikis. Tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Banjir semuanya. Biasanya dia nyantuni orang dengan dari hasil perkebunannya, peternakannya, pertaniannya. Nah, semuanya itu dari situ. Segala sumber udah habis. Dan banjir besar. Membusuk semua. Tinggallah si Ayub itu dengan keluarganya, hanya rumah saja yang tersisa. Nah, jadi, itu ujian pertama. Apa kata si iblis yang mengaku sahabat? Pura-pura datang ke si Ayub. Yuk, berhentilah kamu berzikir kepada Allah. Karena kamu itu sudah durhaka kepada Allah. Contohnya, kamu yang sombong dengan harta kekayaan kamu. Dan kamu bangga-banggakan, itu semuanya tidak ada lagi. Orang-orang sudah mengetawakan kamu bahwa kamu itu adalah orang-orang yang sudah durhaka kepada Allah. Nah, itu si nasihat si iblis yang pertama datang ke rumahnya si Ayub. Kata Ayub, kawan, kalau memang begitu Allah yang menciptakan kekayaan saya, menciptakan saya sendiri, itu semuanya urusan Allah. Masalah kekayaan